Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini, yakni kita sudah masuk di pertemuan ke-7 ya, di mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, adapun topik pembahasan kita ya, atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan ke-7 ini yakni berkaitan dengan segmentasi, targeting, dan juga positioning. Nah, apa saja atau mungkin perbedaannya apa sih di antara ketiga hal ini, dari segmentasi, kemudian ada juga targeting, dan juga positioning. Nah, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun beberapa topik atau cakupan topik yang akan kita bahas pada materi kali ini yakni mengenai yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi segmen pasar, kemudian yang kedua bagaimana menentukan target pasar, kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara untuk membentuk positioning itu sendiri. Nah, di antara dari ketiganya ini adalah pada topik pembahasan kali ini harapannya, yaitu tujuan pembelajarannya rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa memahami ya dan mengidentifikasi bagaimana segmen pasar, target pasar, dan juga bagaimana membentuk positioning dari merek itu sendiri. Nah, namun ya sebelum kita bahas satu persatu terkait dari tiga hal tersebut ya, kita harus tahu nih, kita harus paham terlebih dahulu bahwasanya sasaran pemasaran ya itu mencakup dari tiga aktivitas. Nah, mengapa kita harus memahami antara segmentasi, kemudian targeting, dan juga positioning? Ternyata ketiga hal ini termasuk dari aktivitas yang harus dilaksanakan dalam sasaran pemasaran. Nah, karena sasaran pemasaran ini kan mencakup tiga hal ya, yaitu segmentasi, kemudian targeting, dan juga positioning. Apakah perbedaan di antara ketiganya ini? Nah, secara umum ya, bahwasanya segmentasi ini bisa didefinisikan sebagai kegiatan ya membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen ya dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Nah, jadi di antara mungkin awalnya adalah ada berbagai macam segmen ya, ada berbagai macam bagian, kemudian kita klasifikasikan, kita bagi-bagi ke dalam cakupan pasar yang memang sesuai. Nah, kemudian setelah segmentasi, setelah bagi-bagi pasar tadi ya, kemudian tugas dari perusahaan adalah sebagai pencipta produk di sini adalah yang kedua targeting, yaitu tindakan ya untuk mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon pasar sasaran dengan potensi yang paling besar. Tadi setelah segmentasi ya, setelah kita membagi-bagi, mungkin ibaratnya adalah kita mengklasifikasi berdasarkan mungkin warnanya kah, ataukah kita klasifikasi berdasarkan harganya kah, dan lain sebagainya. Setelah dibagi-bagi ya, kemudian target ya, atau kita pilih nih di antara satu atau dua yang akan kita fokuskan untuk sasaran kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu positioning. Apa itu positioning? Nah, positioning merupakan suatu persepsi yang diinginkan agar timbul di benak suatu kelompok ya konsumen di suatu pasar tertentu ya, sehingga menimbulkan keunikan dibanding pesaing. Tadi ya, setelah kita membagi-bagi tadi masuk dalam kategori segmentasi, kemudian setelah itu kita memilih atau kita mentargetkan fokus pada satu atau beberapa yang kita targetkan. Nah, kemudian di sini positioning itu adalah menciptakan keunikan. Nah, atau menciptakan sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu secara umum adalah perbedaan antara segmentasi, kemudian targeting, dan juga positioning. Kenapa tiga hal ini harus kita bahas di
manajemen pemasaran karena 3 hal ini merupakan kegiatan atau aktivitas utama dalam sasaran pemasaran. Baik, selanjutnya ya, kan kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan segmentasi. Nah, dalam beberapa sumber itu mengatakan bahwasanya 60% kegagalan bisnis disebabkan karena gagalnya mendefinisikan pasar yang dituju. Nah, bagaimana potensi mereka? Apa yang sebenarnya ada di kepala mereka? Jadi ketika merencanakan suatu bisnis atau ketika merencanakan suatu strategi ya, dalam bisnis tertentu ternyata perusahaan tersebut gagal dalam mendefinisikan awal. Jadi langkah awal dalam perencanaan itu sudah gagal. Itu hampir 60% ya perusahaan ya sebagai elemen yang memproduksi barang dan jasa, ternyata mereka salah untuk menyasar atau salah dalam memilih. Nah, kemudian pengusaha lebih banyak ya melakukan ekspansi pada bidang-bidang yang tidak ia pahami. Kebanyakan ada aspek aji mumpung begitu ya. Nah, jadi sekedar misalkan sekarang yang viral apa nih? Sekarang yang lagi tren apa nih? Yang lagi banyak dicari atau dibutuhkan itu apa? Nah, sekedar menerka-nerka di situ, mengikuti arus saja tidak. Nah, pada dasarnya dari awal harus sudah ada perencanaan yang baik, bagaimana konsep yang baik untuk menentukan pasar sasaran itu. Nah, kemudian sehingga ya para pengusaha ini telah terjebak ke dalam sebuah kerumunan yang berkilauan. Nah, tanpa memahami dengan benar siapa konsumen yang mereka bidik. Maka disinilah kenapa ya mengapa segmentasi itu sangat penting sebelum menargetkan atau menyusun strategi pemasaran. Dalam kegiatan bisnis, ya, segmentasi pasar digunakan untuk memilih pasar sasaran, kemudian mencari peluang, menggerogoti segmen pemimpin pasar, ya, kemudian merumuskan pesan komunikasi, menganalisis perilaku konsumen, mendesain produk dan lain sebagainya. Jadi di antara tujuan atau peran penting ya dari segmentasi ini ya, kenapa segmentasi ini penting, tujuannya apa sih ya ini, yaitu untuk memilih pasar sasaran ya, pastinya untuk mencari peluang. Nah, manakah nih ketika menciptakan produk yang baru, peluangnya bagaimana, apakah ini sudah ada yang memproduksi kah, ataukah mungkin nanti bisa sampai di benak konsumen atau konsumen memilih produk kita itu bagaimana. Ini diantara peran penting dari segmentasi. Mengapa segmentasi ini perlu direncanakan atau perlu dipersiapkan sebelum menjual produk atau memasarkan produk kepada konsumen. Selanjutnya ya, terkait dasar-dasar segmentasi pasar konsumen. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, di sini sebelum penentuan segmentasi dari pasar konsumen itu ada 4 dasar yang harus menjadi pertimbangan. Di antaranya dasar-dasar tersebut adalah yang pertama terkait segmentasi geografis ya. Nah, apa itu segmentasi geografis? Cakupannya apa saja sih? Nah, yaitu pengelompokan konsumen ya berdasarkan faktor geografi atau wilayah tempat tinggalnya ya, misalkan suatu negara, kota ya, kemudian distribusi penduduk ataupun terkait dengan kepadatan penduduk. Jadi melihat atau penentuan segmentasi ya, pembagian segmentasi ini berdasarkan pada geografisnya, berdasarkan wilayahnya, berdasarkan kepadatan penduduknya. Ternyata saya mau menjual produk ini di wilayah ini, di negara ini. Kenapa? Nah, itu kan karena di sini sudah terlihat ternyata padat penduduk. Mereka sangat membutuhkan produk ini. Nah, atau mungkin dijual di negara ini. Mengapa memilih negara ini? Nah, itu kan ada dasar-dasar tertentu atau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kemudian yang kedua masuk ke dalam segmentasi demografis ya. Nah, apa itu demografis? Yaitu pengelompokan konsumen berdasarkan variabel usia, kemudian jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan konsumen. Jadi pembagian
atau dasar-dasar dalam pengelompokan atau penggolongan konsumen itu berdasarkan mungkin usianya, ya kan? Oh ternyata rentang usia dari 0 sampai 12 tahun misalkan, kemudian antara kisaran remaja dan juga untuk dewasa, jadi itu harus dibedakan. Nah, apakah produk ini bisa untuk menyasar kalangan remaja kah, ataukah produk ini hanya untuk kalangan dewasa? Nah, itu harus sudah difikirkan matang-matang, dipikirkan baik-baik mengenai pembagian segmen tersebut. Kemudian berdasarkan pendidikan, ataukah mungkin berdasarkan pendapatan ya, ataukah berdasarkan pekerjaan. Oh ternyata produk ini ya dijual untuk kalangan menengah ke atas. Nah, ataukah mungkin untuk kalangan menengah saja. Nah, itu harus dipertimbangkan baik-baik agar nanti produk yang dijual ini bisa tersalurkan kepada konsumen yang memang sudah dituju. Itu berdasarkan demografis. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Nah, yakni di sini pengelompokan konsumen berdasarkan pada sifat kepribadian ya, kemudian gaya hidup dan nilai. Mungkin ibaratnya adalah lebih kepada ini ya, yang lebih tinggi ya, karena ini terkait dengan mungkin tidak hanya kebutuhan primer, tetapi terkait dengan kebutuhan mungkin pelengkap gitu ya di sini. Jadi dilihat berdasarkan gaya hidupnya kah, kemudian berdasarkan kepribadiannya. Oh ternyata ya, apakah dari kalangan tadi jika sudah dibagi dari demografis ya, misalkan dari pendapatan, apakah kalangan menengah ke atas itu selalu memiliki gaya hidup yang tinggi? Nah, itu juga harus diperhatikan. Mungkin tidak semuanya. Ada juga yang dari kalangan menengah ke atas atau mungkin kalangan atas juga memiliki gaya hidup yang sederhana. Nah, itu jadi sasaran di sini ya harus bisa sesuai dengan produk yang kita jual atau produk yang kita pasarkan agar sesuai nanti sampai kepada konsumen yang memang kita inginkan begitu. Yang selanjutnya yang keempat adalah pembagian berdasarkan segmentasi perilaku. Nah, yakni pengelompokan konsumen ya berdasarkan pada pengetahuan, kemudian sikap ya, kemudian penggunaan atau respon terhadap suatu produk. Jadi berdasarkan perilaku ini secara tidak langsung, ini secara umum ya, atau mungkin random gitu. Tidak semua orang yang berpendidikan misalkan dia memiliki perilaku A, ataukah tidak semua orang yang atau tidak semua yang berusia remaja itu berperilaku seperti ini. Nah, tidak. Nah, maka itu biasanya secara general atau mayoritas ya mungkin bisa diambil contoh-contohnya, atau mungkin banyak nih, biasanya kan perlu yang namanya penelitian lebih lanjut gitu ya terkait dengan perilaku, karena setiap terkadang dari demografisnya itu belum tentu mencerminkan perilaku yang sama. Belum tentu usia itu misalkan atau jenis kelamin itu mempengaruhi perilaku dalam pembelian. Nah, itu biasanya sangat berbeda atau secara umum itu berbeda-beda gitu. Nah, ini ya teman-teman sekalian terkait dengan dasar-dasar segmentasi pasar konsumen, diantaranya yaitu dalam penentuan segmentasi itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Adanya segmentasi geografis, kemudian yang kedua segmentasi demografis, yang ketiga yakni segmentasi psikografis, dan yang keempat adalah segmentasi perilaku. Selanjutnya, nah apa saja ya yang menjadi peran penting dari segmentasi pasar ini? Nah, mengapa segmentasi pasar ini sangat diperlukan? Nah, dalam menentukan target sasaran atau dalam menentukan sasaran pemasaran. Yang pertama, yakni peran di antara perannya adalah merupakan faktor kunci ya untuk mengalahkan pesaing. Nah, ketika kita sudah tahu segmen pasarnya yang akan kita bidik, ya, manakah kelompok yang akan kita pilih, itu kan berarti kita sudah mengenal siapa konsumen kita, konsumen manakah yang akan kita tuju. Itu menjadi kunci untuk mengalahkan pesaing. Belum tentu pesaing itu fokus terhadap segmentasi ini, belum tentu pesaing itu dia sudah melakukan pembidikan atau pengelompokan pasar-pasarnya.
Nah, ketika sudah tahu segmentasi pasarnya, ini menjadi peran kunci ya untuk bisa mengalahkan pesaing atau memiliki nilai lebih gitu ya dibandingkan pesaing dengan produk yang sejenis. Kemudian untuk selanjutnya di antara peran yang lainnya adalah untuk menentukan komponen strategi. Lagi-lagi ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mengapa kita perlu memikirkan ya untuk teknik-teknik segmentasi pasar ini ya sebagai bentuk atau upaya dalam menentukan strategi pemasaran pula begitu. Kemudian yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada pengalokasian sumber daya. Dari sini ketika sudah tahu ya segmentasi pasar yang kita bidik ini adalah untuk kalangan remaja. Yang kita bidik ini ada segmennya untuk laki-laki. Ini untuk pasar perempuan. Nah itu kan di situ kita sudah tahu. Berarti memang fokus sumber daya kita ya hanya untuk produksi misalkan jumlah tertentu, tidak perlu membutuhkan atau mungkin tidak perlu terlalu berlebihan gitu ya dalam memproduksi, baik itu dari sumber daya manusia yang memproduksi ataukah dari sumber daya input yaitu bahan-bahannya ya, bahan baku untuk menciptakan produk tertentu. Kemudian selanjutnya untuk memahami secara umum mengenai suatu pasar. Jadi di situ kita tahu bahwasanya pasar yang kita bidik itu sudah fokus di situ pada satu pasar, dua pasar atau pasar tertentu. Kemudian selanjutnya untuk membantu menentukan konsep produk baru. Nah setelah tadi mungkin secara general di antaranya tadi untuk membidik atau membuat strategi pemasaran, selanjutnya kita pun akan dengan mudah setelah mengetahui segmentasi pasar kita yang akan bidik itu yang siapa atau apa saja atau siapakah mereka, maka kita pun akan dengan mudah nanti bisa menentukan. Atau ketika membuat produk baru itu sangat mudah. Dalam menyusun strategi saja mudah, maka nanti dalam menyusun atau pembuatan produk baru pun juga akan mudah. Nah, kemudian selanjutnya ya setelah kita tahu nih ruang lingkup dari konsep segmentasi, kenapa segmentasi pasar itu dibutuhkan, lantas untuk sasaran pemasaran yang lain kegiatannya yang kedua yaitu adalah targeting. Nah, menargetkan siapa sih fokus utama dari konsumen kita. Tadi segmen itu adalah mengelompokkan ya, membagi-bagi dalam kelompok tertentu. Kemudian targeting ini kita fokus pada satu atau dua atau beberapa yang menjadi tujuan kita. Nah, 3 langkah dalam menentukan target pasar. Di antaranya yang pertama adalah evaluasi segmen pasar. Tadi karena yang pertama harus tahu nih segmen pasarnya, maka sebelum menyusun target pasar, maka kita harus ambil evaluasi dulu apakah segmentasi pasar yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai. Nah, segmen target yang layak ya harus memenuhi persyaratan berikut. Di antaranya yang pertama, membedakan kebutuhan konsumen. Kemudian perusahaan mungkin juga menggunakan strategi pemasaran massal ya. Kemudian yang kedua, harus bisa menjawab ya beberapa pertanyaan terkait apakah pemasar itu dapat mengukur segmen. Apakah sudah sesuai nih segmen yang diukur itu, apakah sudah sesuai? Ternyata dari segi demografisnya pasar sasaran kita adalah untuk segmen perempuan, atau mungkin dari segi demografisnya pasar sasaran kita adalah untuk kalangan usia remaja dan lain sebagainya. Apakah itu sudah sesuai? Kemudian harus bisa menjawab pertanyaan yang lainnya, misalkan apakah komunikasi pemasaran dapat menjangkau segmen tersebut. Nanti komunikasi yang akan kita gunakan, komunikasi pemasaran yang akan kita terapkan itu apakah bisa menjangkau dari apa segmen yang telah kita rencanakan. Kemudian yang ketiga, apakah pemasar dapat melayani kebutuhan segmen secara memadai. Nah, ini diantaranya ya dalam peran kita mengambil evaluasi ya setelah melakukan perencanaan dari segmentasi pasar tersebut. Selanjutnya langkah yang kedua yakni adalah pengembangan profil segmen. Nah, profil segmen merupakan deskripsi pelanggan, yaitu pelanggan biasa tadi ya dalam suatu segmen.
Jadi biasanya profil segmentasi pasar itu masih tadi ya, pengelompokan itu tadi ya. Baru setelah itu di targeting ini kan dia lebih fokus. Nah, makanya tadi yang dari segmennya itu mungkin segi demografisnya itu masih secara umum gitu ya, dari kalangan menengah ke atas. Nah, belum lebih ke fokus menengah ke atas itu rentang berapa sih pendapatannya dan lain sebagainya. Kemudian setelah pemasar mengidentifikasi suatu segmen yang dapat digunakan ya, maka akan sangat membantu untuk menghasilkan profil masing-masing agar benar-benar memahami kebutuhan anggota segmen dan untuk mencari peluang bisnis. Misalkan ya, kalangan remaja ya, dari usia berapakah remaja ini harus ditentukan gitu, misalkan dari umur 13 tahun kah sampai dengan 17 tahun misalkan. Nah, mereka butuh apa saat ini, yang mereka butuhkan apa? Misalkan ini adalah dari perusahaan fashion ya, khusus untuk perempuan. Nah, saat ini yang lagi tren apa? Yang mereka butuhkan itu apa? Apakah hanya dari segi baju saja, ataukah mungkin dari segi mungkin sepatu kah, ataukah dari segi tas gitu ya, dan kebutuhan yang lainnya. Dari profil-profil itu ya, setelah tadi dikelompokkan, nah maka harus dicari peluang-peluang bisnisnya. Ternyata mereka sedang butuh baju ya, tapi yang memang bisa untuk mencukupi untuk misalkan dalam hal kegiatan formal kah, dan juga bisa dipakai untuk kegiatan non formal. Nah, ini kira-kira baju apa nih yang bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dalam kegiatan formal bisa digunakan, non formal juga bisa digunakan, di antaranya mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ya, yang ketiga langkah dalam targeting ini adalah pemilihan strategi penargetan. Nah, setelah mengambil evaluasi dari segmen tadi, kemudian pengembangan dari profil segmennya tadi, kemudian yang ketiga barulah memilih ya di antara strategi penargetan. Di antara pilihan strategi penargetan adalah ada 5 hal ya. Di antara strategi targeting ini, yang pertama adalah simple segment, concentration, kemudian yang kedua selective ya, specialization, kemudian market, kemudian yang keempat yaitu fokus pada produk ya, yang kelima yaitu full market coverage. Nah, di antara 5 ini adalah mana strategi yang akan kita pilih di antara kelima jenis strategi ini. Baik, akan kita bahas satu persatu ya. Oke, dalam pemilihan strategi penargetan ya, tadi ada 5 ya yang sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu simple segment concentration. Nah, apa itu yang dimaksud dengan simple segment concentration? Yang bagaimanakah sih strategi penargetannya? Yakni perusahaan memilih segmen tunggal ya, karena dimungkinkan keterbatasan dana yang dimiliki atau peluang pasar dalam segmen yang bersangkutan belum banyak digarap oleh pesaing. Nah, jadi memang hanya fokus ke satu segmen saja. Misalkan baju untuk laki-laki, ya untuk laki-laki kalangan dewasa saja, tidak ada untuk kalangan remaja atau untuk kalangan anak-anak. Kemudian atau mungkin yang lain, sepatu ya, hanya memproduksi sepatu khusus untuk perempuan misalkan. Nah, itulah diantaranya contohnya hanya fokus pada satu terbatas hanya satu segmen pasar saja. Mengapa demikian? Mungkin adanya pertimbangan modalnya, dari segi dananya atau budgetnya kah, ya kan, yang kurang memadai sehingga daripada nanti produk ini tidak tersampaikan atau tidak bisa mencapai sasaran yang diinginkan, alangkah baiknya yaitu kita meminimalkan dengan mengurangi segmen pasar yang ada. Kemudian yang kedua yaitu selective ya, specialization ya, yaitu spesialisasi dalam pemilihan tertentu. Dalam strategi ini perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang sesuai dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Jadi mungkin lebih selektif nih. Perusahaan kita memiliki kelebihan apa? Nah, itu harus
sampaikan atau harus dibuat dalam produk tertentu agar tercapai sesuai yang diinginkan. Kemudian yang kedua, market specialization ya, yaitu lebih spesialisasinya pada pasarnya. Jika tadi selektif atau mungkin lebih pilih-pilih berdasarkan apakah kalangannya gitu kan, sedangkan untuk ini lebih fokusnya itu pada pasarnya. Nah, dalam strategi ini perusahaan berspesialisasi pada upaya memenuhi berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Nah, jadi karena ini fokusnya ke pasar ya, jadi langsung mengarah pada konsumennya. Siapa konsumen yang akan kita bidik? Nah, apakah mungkin dari kalangan menengah ke atas ataukah dari kalangan menengah saja dan lain sebagainya. Kemudian produk specialization ya, yaitu fokusnya pada produknya. Nah, dalam strategi ini perusahaan memusatkan diri pada produk atau jasa yang akan dijual pada berbagai segmen. Jadi lebih fokusnya yaitu pada produk-produk yang dihasilkan atau jasa yang memang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Nah, entah itu, sedangkan untuk segmennya itu siapa saja, yang penting produk ini bisa tersampaikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Fokusnya lebih kepada produknya yang dihasilkan. Kemudian yang kelima yaitu full market coverage. Nah, dalam strategi ini ya teman-teman, perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mereka butuhkan. Nah, baik dengan penargetan, terdiferensiasi atau tidak terdiferensiasi, baik itu yang dibeda-bedakan ataukah yang di situ tanpa adanya perbedaan. Jadi mungkin di sini full market coverage ini lebih skala umum ya, untuk melayani berbagai kelompok pelanggan, ya kan. Kemudian produknya pun juga menyesuaikan dengan kapasitas dari pelanggan tersebut ya, atau dari konsumen ya. Kemudian yang membedakan di sini tetapi ada dua bentuk, yaitu yang terdiferensiasi dan juga yang tidak terdiferensiasi. Jadi tetap ada di sini yang dibeda-bedakan ataukah yang tidak dibedakan. Namun secara umum ini lebih skala global gitu ya, mengikuti apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan juga pasar yang saat ini. Oke teman-teman, selanjutnya ya yang ketiga ya, setelah segmentasi tadi kemudian menargetkan atau targeting pasar ya, selanjutnya adalah positioning. Nah, langkah yang ketiga dari positioning ini diantaranya ya, dalam positioning juga memiliki 3 langkah ya dalam membentuk positioning ini. Yang pertama yaitu memilih konsep positioning. Nah, kita harus paham nih dari konsep positioning yang ada. Dalam rangka apa? Yaitu memposisikan sebuah produk atau organisasi. Pemasar harus mengidentifikasi apa yang penting bagi pasar sasarannya. Nah, jadi sebelum kita membentuk ya, posisi kita saat ini, pastinya juga harus mengidentifikasi apa yang penting bagi pasar sasaran. Ya tadi dari segmentasinya, dari targetnya itu harus sudah tahu, harus sudah butuh perencanaan yang matang. Kemudian yang kedua, merancang dimensi efektif ya dalam positioning. Nah, di mana setiap pemasar ini dapat mendiferensiasi penawarannya berdasarkan 5 dimensi atau 5 hal. Nah, yang bisa dibedakan itu berdasarkan apa saja? Yang pertama berdasarkan produknya, yang kedua berdasarkan jasanya, yang ketiga berdasarkan personalianya, yang keempat berdasarkan saluran distribusi, dan yang kelima mungkin bisa berdasarkan citra. Entah itu citra perusahaan ataukah citra dari produk atau merek tersebut gitu. Nah, jadi dari sinilah ya, sebelum membentuk, oh ternyata masyarakat saat ini butuh produk yang seperti ini. Nah, sudah ada di perusahaan lain gitu ya, mungkin yang menciptakan produk seperti ini, namun mungkin kualitasnya masih kurang. Nah, saat inilah kita harus bisa nih menentukan atau memposisikan diri kita itu lebih dibandingkan dengan produk-produk yang lain dari perusahaan lainnya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah mengkoordinasikan ya komponen bauran pemasaran.
dari bauran pemasaran atau marketing mix ya, yaitu terkait dengan produk, terkait dengan harga, kemudian saluran distribusi, dan juga terkait dengan promosi ya. Itu harus dikoordinasikan antara 4P ini, atau mungkin sekarang sudah bertambah ya menjadi 7P. Nah, yakni adalah mengkoordinasikan komponen bauran pemasarannya untuk menyampaikan pesan secara konsisten. Dalam hal ini, elemen bauran pemasaran harus mendukung posisi yang diharapkan. Nah, gitu. Jadi, dia harus ada ikut serta ya, ataukah dihubungkan dan juga dikaitkan dengan bauran pemasaran, entah itu dari produknya kah, kemudian dari price atau harganya kah, ataukah dari place, ataukah dari tempat dan juga saluran distribusinya kah, ataukah dari promotion atau promosinya. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang perlu kita pahami bahwasanya dalam membentuk positioning ini tidak serta-merta langsung ya, kita harus membentuk sesuatu yang unik. Kita harus membuat barang yang berbeda dibandingkan yang lain. Kita harus membuat barang yang belum pernah ada. Tidak, tetap harus melalui langkah-langkah agar bisa mencapai tujuannya, agar sesuai dengan positioning yang kita inginkan. Maka ada 3 hal ini, yakni memilih konsep positioningnya terlebih dahulu, mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian yang kedua merancang dimensi efektif dalam positioning. Apa saja sih elemen-elemen yang harus kita perhatikan? Nah, dari segi produknya kah, dari jasanya, personalnya, saluran distribusi, atau dari citranya. Kemudian yang ketiga baru dikoordinasikan juga dengan komponen bauran pemasaran. Tidak serta-merta dari 5 dimensi positioning ini secara efektif bisa kita aplikasikan secara langsung. Tetap harus ada atau harus dikaitkan dengan bauran pemasaran yang ada dalam ini ya, konsep pemasaran itu. Oke, nah selanjutnya setelah kita pahami bersama ya, kaitannya dari definisi ya, dari definisi segmentasi, kemudian targeting dan juga positioning, kemudian bagaimana memposisikan suatu produk itu ya di akhir, yaitu bagaimana membentuk sesuatu yang unik, yang berbeda dibandingkan yang lain, itu melalui proses segmentasi, kemudian target, yaitu memilih 1 atau 2 yang memang menjadi fokus kita dari perusahaan itu, kemudian yang ketiga baru membentuk sesuatu yang unik, yang berbeda dari suatu positioning produk itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan contohnya. Nah, bagaimana sih contohnya yang real ya dari proses segmentasi, kemudian targeting dan juga positioning ini. Nah, di antara contohnya yaitu mungkin kita ambil salah satu contoh dari merek yang mungkin rekan-rekan sekalian sudah mengenal ya, yaitu merek Eiger. Nah, apa satu kata yang rekan-rekan sekalian ini pikirkan ketika mendengar merek Eiger? Nah, kemudian ketika mendengar kata-kata perusahaan Eiger, mungkin kan bisa mendefinisikan atau pikirannya itu kadang-kadang bisa sama, ya, mayoritas sama, ataukah mungkin kadang-kadang ada yang berbeda. Di antaranya proses dari segmentasi, contohnya adalah untuk bahwasanya produk ini ya, ketika kita merencanakan segmentasi ini, bahwasanya produk ini untuk mereka yang senang berpetualang, dan ikut berperan serta dalam memelihara lingkungan hidup. Oh, ini produk Eiger ini nantinya kita ciptakan adalah untuk kalangan-kalangan yang suka berpetualang. Itu segmennya, ya kan, berpetualang. Kemudian mungkin orang-orang yang suka menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan hidup. Kemudian masuk ke dalam targeting nih. Nah, targeting tadi kan memfokuskan ya ke 1 atau 2 produk tertentu atau pasar sasaran tertentu gitu ya, yaitu kita targetnya adalah untuk konsumen pencinta kegiatan outdoor nih, mungkin untuk hiking kah ya kan, ataukah mungkin orang yang suka mendaki gunung, ataukah mungkin yang dia suka berpetualang di alam terbuka dan lain sebagainya, atau mungkin yang suka camping ya kan. Jadi peralatannya itu sangat
sesuai relate sekali dengan kebutuhan orang-orang yang seperti itu gitu kan. Kemudian yang lainnya misalkan targetnya adalah untuk mereka konsumen ya dari kalangan menengah ke atas nih. Karena jika melihat dari produk Eiger, harga satu tas ransel ya Eiger itu mulai dari Rp150.000. Nah, jadi di sini dari segmentasi tadi ya, segmentasinya itu tadi berdasarkan apa? Geografis atau demografis? Nah, ataukah mungkin dari segi perilaku? Nah, itu tadi kan sudah nih dibagi, yaitu untuk dari segi perilakunya ya kan, mungkin orang yang suka berpetualang ya kan, atau mungkin dari segi demografisnya memang mereka orang yang mencintai lingkungan dan sebagainya. Kemudian targetnya di sini ada untuk pencinta kegiatan outdoor dan juga untuk kalangan menengah ke atas. Nah, barulah di titik akhir yaitu positioning, menciptakan posisi diri atau menciptakan hal yang berbeda dibandingkan dengan pasar yang lainnya. Yaitu apa? Bahwasanya Eiger ini merupakan bisa menciptakan yaitu produk ransel ya untuk laki-laki yang memiliki gaya hidup berpetualang dan beraktivitas di alam terbuka. Nah, jadi di sini sudah lebih detail lagi ya dari pecinta kegiatan outdoor. Ya, kemudian harganya itu dari menengah ke atas, kemudian di sini positioningnya adalah lebih menonjol lagi, yakni adalah produk ini untuk para lelaki yang memang mereka suka berpetualang. Nah, jadi di antara ini ya rekan-rekan sekalian bisa kita ambil contohnya dari satu brand atau dari satu produk, merek produk ini yaitu Eiger. Nah, mereka sudah membuat atau sudah merencanakan dari proses segmentasi, kemudian targeting dan positioning. Maka ketika mendengar satu kata Eiger ya, maka terbesit dalam pikiran seseorang itu pasti bisa saja sama karena mereka memiliki pandangan yang sama. Coba sebutkan misalkan satu kata, apa yang Anda pikirkan tentang Eiger? Nah, pasti orang kan langsung pikir ransel, atau mungkin ada yang berpikir gunung, anak gunung gitu kan, atau mungkin peralatan camping, nah dan lain sebagainya. Itu biasanya sudah langsung bisa membentuk positioning di antara para konsumen. Kemudian yang terakhir ya ini terkait dengan sasaran pemasaran tadi ya, mungkin suatu perusahaan atau brand atau merek tertentu itu tidak serta-merta ketika membentuk segmentasi atau targeting atau positioning itu mungkin langsung bisa dalam bentuk produk atau lain sebagainya. Mungkin mereka bisa menggunakan bagian-bagian tertentu, entah itu dari tadi bauran pemasaran ya, yaitu dari segi promosinya. Nah, ketika mereka mengiklankan agar mudah diingat oleh para konsumen atau pelanggan, itu mereka menggunakan tagline tertentu. Nah, di sini mungkin tadi Eiger gitu kan, sering ada iklannya itu ya orang yang mendaki gunung kah, ya kan, orang yang camping. Nah, itu kan sebagai ibaratnya adalah untuk memancing. Nah, bagaimana menciptakan positioning di antara para konsumen itu. Nah, di antara tagline ini nantinya yang akan mempermudah untuk mencapai ya sasaran dari pemasaran itu. Dari proses segmentasi, kemudian targeting, dan juga positioning itu menggunakan tagline ini untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau yang diinginkan. Nah, dari produk atau perusahaan tertentu. Di antaranya tagline ini ada 5 hal ya. Yang pertama tagline deskriptif, yakni tagline yang menerangkan tentang produk, jasa ataupun apa yang dijanjikan oleh brand tersebut. Nah, jadi di sini apa sih yang diinginkan atau apa sih produk ini tentang apa gitu kan, itu lebih deskriptif. Nah, contohnya apa? Di situ memang dituliskan ya kan, misalkan ada iklan tabs gitu ya. Nah, tabs ini apa sih? Ada yang dituliskan juga gitu, tea with soda gitu ya, shocking soda gitu ya, dan sebagainya. Jadi memang dari deskripsi atau dari tulisan itu orang tahu, oh ini minuman teh
ya, tapi dicampur dengan soda. Nah, untuk orang yang pertama kali melihat, oh beda nih, ya saya belum pernah menemukan sebelumnya nih. Nah, akhirnya mereka dari deskripsi yang tercantum di iklankah atau deskripsi yang tercantum di kemasannya atau di labelnya itu, akhirnya konsumen mau untuk mencoba, dan dari situlah bisa menciptakan positioning tertentu karena produk ini berbeda dibandingkan dengan produk teh-teh yang lainnya. Kemudian tagline spesifik, nah yaitu tagline yang memposisikan suatu brand ya yang paling unggul di bidangnya. Nah, kita menciptakan produk apa nih yang berbeda gitu. Mungkin sudah banyak nih yang lainnya, tetapi kita harus membuat yang berbeda, lebih spesifik lagi. Contohnya apa? Jika kita melihat di produk teh botol ya, Sosro gitu ya. Nah, ini mereka selalu menggunakan tagline bahwasanya apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Nah, jadi orang ingin mencoba, apakah iya sih ketika setelah makan kemudian minum itu bisa lebih puas, ataukah mungkin kebutuhannya bisa terpenuhi dan lain sebagainya, apakah teh ini berbeda dibandingkan dengan teh yang lainnya dan lain sebagainya, lebih spesifik. Kemudian tagline imperatif, yaitu apa? Tagline yang menggambarkan ya suatu aksi yang seakan-akan mensugesti konsumen akan keunggulan suatu brand atau merek tertentu. Nah, jadi mengarah atau membujuk nih, mengarahkan para konsumen, oh ini loh produk kita itu berbeda dengan yang lain. Jadi dari tagline itu yang biasanya disampaikan lewat iklan ya atau promosi itu menggiring para konsumen untuk mau mencoba dan juga ingin tahu lebih dalam. Contohnya apa? Nah, mungkin sering ya kita dengar ya, pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Apakah benar sih? Nah, itu kan mensugesti. Jadi bagi orang yang baru mendengar, oh dia mau nih mau mencoba, terbujuk gitu kan dengan sugesti yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan tagline superlatif. Nah, yaitu tagline yang menunjukkan bahwa brandnya atau mereknya ini berada di depan pesannya, mungkin lebih unggul gitu ya. Tadi kan mensugesti, kemudian ini superlatif melebih-lebihkan, mengunggulkan dibandingkan dengan produk atau merek yang lainnya. Contohnya apa? Kapal api. Apa iklannya? Biasanya kapal api jelas lebih enak gitu kan. Nah, jadi di sini dia secara tidak langsung adalah menggiring opini bahwasanya oh ini loh produk kita ini lebih unggul dibandingkan dengan produk yang lainnya, walaupun memang dalam etika iklan itu tidak boleh ya membandingkan dengan produk yang lainnya secara spesifik atau menyebutkan brand yang lain, tidak, hanya kan jelas lebih enak. Nah, tapi kan kita tidak tahu lebih enaknya ini dari produk yang mana, merek yang mana gitu. Yang pastinya dia lebih unggul dibandingkan kopi-kopi yang lainnya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu tagline provokatif. Nah, provokasi, bagaimana dari tagline ini bersifat mengajak ya, menantang konsumen tentang keunggulan brand tersebut. Kalau tadi yang imperatif itu menggiring bagaimana agar mensugesti agar mau mencoba ataupun menggunakan produknya. Namun untuk provokatif ini lebih kepada membujuk dan juga menantang. Benarkah? Nah, contohnya apa? Nah, mungkin di iklan ini ya, oli top one gitu kan. Biasanya iklannya itu kan oli Anda top one juga kan. Nah, kalian juga menggunakan ini kan. Nah, itu kan seakan-akan menantang. Kalian sudah pernah pakai ini kan. Kalian sudah pernah mengkonsumsi ini kan. Nah, itu diantaranya dari tagline atau yang biasa digunakan sebagai media untuk promosi atau iklan. Nah, agar dari segmentasi, targeting, dan juga positioning ini bisa sampai untuk menjadi sasaran pemasaran yang diharapkan. Mungkin ini rekan-rekan sekalian yang kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-7 terkait dengan segmentasi, kemudian targeting, dan juga positioning. Bagaimana dalam suatu perusahaan bisa menciptakan produk, terutama menargetkan penciptaan produk baru itu harus dilandaskan dari perencanaan yang matang. Dari segi segmentasinya tadi ya, ada 5 hal yang mendasari dari segmentasi.
kemudian langkah-langkah apa saja yang harus diaplikasikan, yang harus diterapkan dalam targeting, kemudian langkah-langkah apa saja yang harus dilaksanakan dalam mempersiapkan positioning bagi produk tersebut. Bagaimana agar para konsumen itu ketika mengingat produk kita, merek produk kita, itu mereka sudah langsung tahu, oh ternyata produk ini terkait dengan hal ini. Mereka sudah tahu bahwa posisi kita ini berbeda dibandingkan dengan produk yang lainnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.